Overview SiPesat. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu atau SiPesat adalah pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik pengguna jasa pada penyedia jasa keuangan atau PJK yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi. SiPesat diselenggarakan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terkait lainnya, serta mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK. SiPesat secara nyata telah memberikan nilai tambah atas hasil analisis dan menjadi salah satu tools utama dalam proses dan tupoksi analisis PPATK. Salah satunya adalah penggunaan SiPesat untuk asset tracing. Kewajiban penyampaian SiPesat ini sudah ditetapkan sejak tanggal 27 Februari 2014 dan sejak tanggal 2 Januari 2017, penyampaian SiPesat wajib dilakukan secara online melalui halaman grips2.ppatk.go.id dengan menggunakan username dan password petugas pelapor Grips. Data SiPesat wajib disampaikan setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Dalam hal tanggal 15 adalah hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka data SiPesat dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Jenis informasi yang disampaikan terdiri atas inisial data dan data triwulan atau data pengguna jasa baru tanpa melihat ada tidaknya transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan tunai senilai 500 juta rupiah. Apabila tidak terdapat penambahan pengguna jasa baru dalam suatu periode pelaporan, maka PJK harus melakukan upload nihil pada periode yang sama dengan penyampaian informasi SiPesat posisi triwulan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban penyampaian SiPesat dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi. Sebelum melakukan penyusunan data SiPesat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, bagaimana men-setting control panel. Kedua, bagaimana menyusun file SiPesat dengan benar. Ketiga, bagaimana melakukan penamaan file SiPesat dengan benar. Pra pelaporan SiPesat, setting control panel. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana men-setting control panel dengan benar agar aplikasi SiPesat dapat berjalan dengan baik pada komputer Anda. Setting control panel ini cukup dilakukan satu kali pada komputer yang akan Anda gunakan untuk menyusun dan mengirimkan data SiPesat. Di sini, Anda harus mengubah list separator atau pembatas menjadi tanda pipe dan format tanggal menjadi DD strip MM strip YY YY. Caranya adalah klik tombol Start dan buka menu Control Panel. Berikutnya, pilih menu Clock, Language, and Region. Pilih menu Region. Pilih menu Additional Settings untuk memunculkan menu Customize Format. Pilih menu Number, lalu ubah list separator menjadi tanda pipe. Letak tanda pipe pada keyboard berada di atas tombol Enter. Pilih menu Date dan ubah format tanggal menjadi DD strip MM strip YY YY. Ingat, format tersebut harus diketik secara manual ya. Kemudian klik tombol Apply, lalu klik tombol OK. Lalu klik tombol OK. Sekarang, settingan control panel Anda telah siap untuk mendukung aplikasi SiPesat. Berikutnya, lihatlah tutorial menyusun file SiPesat dengan benar untuk memastikan file Anda terbaca dengan baik oleh aplikasi SiPesat. Pra pelaporan SiPesat, menyusun file SiPesat dengan benar. Berikutnya dalam pra pelaporan SiPesat, perhatikan bagaimana menyusun file SiPesat dengan benar agar data Anda terbaca dengan baik oleh sistem. Berikut ini akan dicontohkan cara menyusun file Excel dengan benar menggunakan Microsoft Excel. Pertama, buka halaman di Microsoft Excel dan buatlah kolom untuk pengisian berikut. ID PJK merupakan kode yang tercantum di bagian pojok kanan atas aplikasi pelaporan SiPesat. Pastikan penulisan ID PJK disambung, tidak dipisah, menggunakan spasi atau tanda baca lainnya. Tulisan ID PJK harus berada di posisi paling atas atau kolom 1A. PJK tidak boleh memberikan tulisan lain di atas judul kolom ini. Kode nasabah
diisi angka 1 apabila nasabah perseorangan dan diisi angka 2 apabila nasabah korporasi. Nama nasabah, tempat lahir, tanggal lahir dengan format tanggal DD-MM-YY, alamat, nomor KTP, identitas lain yang diisi apabila tidak ada nomor KTP, CIF atau kepesertaan, dan NPWP. Berikutnya atur format cells pada kolom KTP, identitas lain, dan NPWP menjadi berformat teks. Selanjutnya, isi setiap kolom berdasarkan mandatori. Kode nasabah 1 yaitu nasabah perseorangan. Mandatory field atau kolom yang wajib diisi bagi nasabah perseorangan adalah ID PJK, kode nasabah, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor KTP atau nomor ID lain, dan nomor CIF. Kode nasabah 2 yaitu nasabah korporasi. Mandatory field atau kolom yang wajib diisi bagi nasabah korporasi adalah ID PJK, kode nasabah, nama, alamat, nomor CIF, dan NPWP. Inilah langkah yang tak kalah penting, yaitu cara penyimpanan dan penamaan. Buatlah folder dengan nama si pesat di drive Anda untuk menyimpan file Anda nanti. Selanjutnya, namai file Excel Anda sesuai dengan ketentuan. Ketentuan penamaan wajib dilihat pada tutorial selanjutnya ya. Yang terakhir, klik tombol save untuk menyimpan file Anda. Sekarang, file Excel Anda telah memiliki format yang sesuai untuk penyampaian data si pesat. Selain menggunakan file Excel, Anda juga dapat menyampaikan si pesat dalam format CSV dan XML. Berikut adalah contoh format file CSV. Hal yang harus diperhatikan jika Anda menyampaikan si pesat dalam format CSV adalah penulisan ID PJK harus disambung. Pastikan pembatas yang digunakan adalah tanda pipe sebanyak 9 buah. Pastikan format tanggalnya sudah DD-MM-YY. Di samping itu, jika Anda menggunakan file XML, pastikan penulisan tag XML-nya sudah sama dengan contoh ini. Penulisan tag XML yang berbeda dapat menyebabkan file si pesat Anda ditolak. Selesai. Berikutnya, lihatlah tutorial membuat penamaan file si pesat dengan benar.